Bahasa Indonesia, istilah kualifikasi dijelaskan 1. Sebagai pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. 2. Keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki suatu jabatan. Sedangkan jika dikaitkan dengan profesi guru, makna kualifikasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam bab 1 pasal 1 butir 9 dijelaskan, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang guru atau dosen sesuai jenjang, jenis, dan tingkat satuan pendidikan dalam tempat penugasan. Dalam pasal 9 juga dikatakan bahwa kualifikasi akademik hanya dapat diperoleh dengan menempuh pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Sehingga dapat dikatakan kualifikasi akademik adalah tingkatan jenjang akademik yang harus dipenuhi oleh seorang guru dan merupakan syarat untuk melaksanakan tanggung jawab profesi dalam tingkat satuan pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kualifikasi guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki suatu jabatan. Dengan kata lain, kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan, baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kualifikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam pekerjaan profesi sebagai guru didukung oleh teori yang telah dipelajari. Seorang guru yang kompeten diharuskan untuk terus selalu belajar untuk mendalami fungsinya, yaitu sebagai seorang guru. Karena guru yang profesional, mereka harus memiliki keterampilan, kemampuan khusus, dan mencintai pekerjaannya serta menjaga kode etik sebagai guru. Di sini kualifikasi guru terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama kualifikasi akademik. Berdasarkan standar pendidikan yang dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan nasional yang meliputi kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau setara dengan sarjana S1. Yang kedua, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkannya. Yang ketiga, sertifikat profesi guru minimal 36 SKS di atas D4 atau S1. Undang-undang guru dan dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidikan adalah pekerjaan profesional yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi secara profesional. Dengan itu diharapkan pendidik dapat mengabdikan secara total seluruh kemampuan, perhatian, dan kepedulian pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi yang sedang dilakukannya tersebut. Yang kedua yaitu kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Kuantitas dan kualitas guru dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar adalah kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Kualifikasi guru menjadi 3 dimensi, yakni kompetensi yang menyangkut yang pertama rencana pengajar, yang kedua prosedur mengajar, dan yang ketiga hubungan antar individu. Yang pertama yaitu rencana pengajar. Rencana pengajar tercermin dalam kalender pendidikan, program kerja
tahunan, program kerja semester, program kerja bulanan, program kerja mingguan, serta jadwal pelajaran. Dan juga berupa perencanaan dan pengorganisasian bahan ajar, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber pengajaran, serta penilaian prestasi. Yang kedua yaitu prosedur mengajar. Prosedur mengajar berkaitan dengan kegiatan mengajar guru. Kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan mengajar dengan sebaik-baiknya, yang menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Yang ketiga, hubungan antar pribadi. Ditinjau dari prosesnya, kegiatan belajar mengajar merupakan proses komunikasi antar guru dengan siswa. Guru sebagai aktor utama dalam proses komunikasi, berfungsi sebagai komunikator. Komunikasi yang dibina oleh guru akan tercermin dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menumbuhkan sifat positif siswa. Yang kedua yaitu bersifat luas dan terbuka pada siswa dan orang lain. Yang ketiga yaitu menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu mengelola interaksi pribadi dalam kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kita akan lanjutkan pembahasan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualifikasi seorang guru. Di awal sudah dijelaskan makna dari kualifikasi. Nah, secara garis besar makna dari kualifikasi adalah suatu keahlian akademik yang dimiliki oleh seorang guru untuk menunjang profesinya, di mana keahlian akademik ini haruslah relevan dengan bidang studi yang mereka ajarkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya faktor internal dan faktor eksternal. Untuk yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari diri dalam seorang guru. Di antara beberapa faktor yang termasuk dalam faktor internal, yang pertama adalah motivasi. Seorang guru yang memiliki motivasi sangat kuat, maka mereka akan memiliki niat dan tekad yang untuk selalu melanjutkan studi akademiknya. Kerap kali kita menemukan seorang guru yang telah berada di ujung tanduknya, berada di ujung pengabdiannya sebagai seorang guru, merasa malas untuk melanjutkan studi akademiknya. Nah, inilah yang merupakan faktor yang sangat menghambat mereka untuk melanjutkan studi akademiknya. Untuk yang kedua adalah faktor dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi tekad, niat, dan motivasi seorang guru untuk melanjutkan studinya. Di mana ketika mereka memiliki dukungan yang kuat dari orang-orang yang mereka cintai, maka mereka akan merasa mantap dengan apa yang mereka pilih. Yang ketiga adalah faktor keleluasaan waktu. Nah, banyak sekali guru yang sekarang notabene itu waktunya sangat sibuk, di mana mereka harus membagi waktu untuk mengajar di sekolah, membagi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sekolahnya di rumah, dan membagi waktu dengan pekerjaan mereka sendiri di rumah itu. Jadi seringkali waktu ini menjadi penghambat bagi seorang guru untuk melanjutkan studinya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk membagi waktu, di mana kita harus bisa untuk selalu mengasah akademik kita, di mana kita harus bisa membagi waktu untuk melanjutkan tugas-tugas kita, seperti itu. Yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Kerap kali kita menemukan beberapa alasan seorang guru tidak melanjutkan bidang studinya, studi akademiknya, karena ekonomi, di mana mereka sering berpendapat bahwasannya lebih baik aku seperti ini aja deh, daripada saya melanjutkan studinya, nanti saya harus bisa membagi uang, apalagi kebutuhan untuk hidup saja belum tercukupi, masih saja mau melanjutkan studinya. Nah, ini adalah salah satu pikiran negatif seorang guru yang menghambat mereka untuk melanjutkan studi akademiknya. Untuk faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar diri seorang guru. Ada beberapa faktor yang termasuk dalam faktor eksternal. Yang pertama adalah tanggung jawab berkeluarga. Seorang guru yang memiliki tanggung jawab berkeluarga, maka mereka akan sedikit merasa dilematis apabila mereka tidak bisa melakukan tanggung jawab keluarganya secara totalitas. Dan ketika seorang guru melanjutkan studi akademiknya di luar kota, maka mereka akan sedikit terganggu jarak dan waktunya. Hal inilah yang menyebabkan mereka merasa dilematis karena tidak bisa bertemu dengan keluarganya secara langsung.
Untuk yang kedua adalah kebijakan internal dari lembaga di mana mereka mengajar. Kerap kali lembaga tidak mendukung seorang pendidik untuk melanjutkan pendidikannya karena akan sedikit berakibat pada lembaga mereka. Ketika seorang guru itu fokus untuk melanjutkan studi akademiknya, maka mereka harus mencari guru baru, dan ketika seorang guru itu juga masih melanjutkan studi akademiknya, namun mereka juga masih mengajar, maka lembaga ini akan merasa bahwasanya guru tersebut tidak akan total ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Ada beberapa faktor yang termasuk dalam faktor eksternal. Yang pertama adalah tanggung jawab berkeluarga. Seorang guru yang memiliki tanggung jawab berkeluarga, maka mereka akan sedikit merasa dilematis apabila mereka tidak bisa melakukan tanggung jawab keluarganya secara totalitas. Dan ketika seorang guru melanjutkan studi akademiknya di luar kota, maka mereka akan sedikit terganggu jarak dan waktunya. Hal inilah yang menyebabkan mereka merasa dilematis karena tidak bisa bertemu dengan keluarganya secara langsung. Untuk yang kedua adalah kebijakan internal dari lembaga di mana mereka mengajar. Kerap kali lembaga tidak mendukung seorang pendidik untuk melanjutkan pendidikannya karena akan sedikit berakibat pada lembaga mereka. Ketika seorang guru itu fokus untuk melanjutkan studi akademiknya, maka mereka harus mencari guru baru, dan ketika seorang guru itu juga masih melanjutkan studi akademiknya, namun mereka juga masih mengajar, maka lembaga ini akan merasa bahwasanya guru tersebut tidak akan total ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model peningkatan kualifikasi guru. Peningkatan kualifikasi akademik sebagai syarat minimum yang harus terpenuhi bagi seorang guru di setiap jenjang pendidikan. Menurut Daryanto, terdapat ragam model pendidikan kualifikasi sebagai langkah persuasif dan alternatif yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Meski demikian, seorang guru dalam menentukan model yang dipilih harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti kemampuan akademik, kesiapan mental, dan tanggung jawab sebagai PNS atau swasta dengan tugas sebagai guru di tingkat suatu pendidikan atau sekolah. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa model peningkatan kualifikasi akademik yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualifikasi guru. Di antaranya, 1. Model tugas belajar. Model peningkatan kualifikasi akademik melalui tugas belajar merupakan salah satu bentuk model yang dipilih oleh seorang guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Seorang guru yang mengikuti model ini dibebas tugaskan dari tugas mengajar dan ditugaskan untuk mengikuti perkuliahan di salah satu perguruan tinggi. Yang kedua, ada model izin belajar. Model peningkatan kualifikasi izin belajar termasuk program peningkatan kualifikasi guru yang memposisikan guru tetap melaksanakan tugas mengajar di sekolah, tetapi dalam waktu yang sama mereka juga mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Sebagai contoh misalnya, pada hari Kamis hingga hari Sabtu, bagi para guru yang meningkatkan kualifikasinya harus dibebaskan dari tugas mengajar untuk mengikuti perkuliahan. Adapun model pelaksanaan diselenggarakan oleh sekolah yang gurunya terbatas, namun di daerah memiliki perguruan tinggi dan menyelenggarakan program bidang keahlian yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada model akreditasi. Model akreditasi merupakan program peningkatan kualifikasi guru, yakni guru yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas sehari-hari dan tidak juga merugikan anak didik. Pelaksanaan model ini dapat dilaksanakan dengan model kerjasama antara unit pembina, guru LPTK atau bisa kepanjangan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan atau perguruan tinggi yang mempunyai program kependidikan. Unit pembina guru misalnya 4PTK, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Provinsi. Adapun prinsip yang dianut model ini yakni dengan mengkreditasikan proses pendidikan dan pelatihan dengan sistem
kredit semester atau bisa disebut dengan SKS sesuai dengan LPKT atau PT. Yang keempat adalah model belajar jarak jauh atau biasa disebut dengan BJJ. Peningkatan kualifikasi guru dengan program belajar jarak jauh diperuntukkan bagi para guru yang tinggal jauh dari LPTK penyelenggara. Dengan mengikuti program BJJ, seorang guru tidak perlu meninggalkan tugas mengajar sehari-hari. Pelaksanaan tutorial BJJ ini diadakan 1 minggu sekali di tempat yang mudah dijangkau oleh para guru. Yang kelima ada model berkala. Peningkatan kualifikasi guru model berkala dilakukan pada saat liburan sekolah. Dengan demikian, guru tidak meninggalkan tugas mengajarnya. Selain itu, peserta didik juga tidak akan tertinggal pelajarannya. Ada 2 cara yang dapat ditempuh dalam model ini, yaitu 1. Model berkala terpadu, yakni proses pembelajaran dilakukan pada saat liburan antar semester dan antara semester genap dan semester ganjil di sekolahan. Yang kedua, model berkala blok waktu atau biasa disebut dengan block time, yakni pembelajaran dilaksanakan pada saat liburan sekolah saja dalam satuan blok waktu. Yang keenam, model berdasarkan peta kewilayahannya. Implementasi model ini dilaksanakan sebagai alternatif pengembangan kebutuhan layanan kualifikasi berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh kelembagaan LPTK dan 4 PTK di wilayah. Alternatif model ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan 1. Tatap muka sesuai dengan masa belajarnya. Yang kedua, sandwich program, yaitu sebagian waktu dari masa belajar berada di LPTK dan 4 PTK. Yang ketujuh, yaitu model pendidikan jarak jauh atau bisa disebut dengan PJJ yang berbasis ICT. Program peningkatan kualifikasi akademik guru ke S1 melalui program PJJ berbasis ICT merupakan program kualifikasi khusus bagi guru SD yang berlulusan D2 yang belum berkualifikasi S1 untuk melanjutkan pendidikan ke S1. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.